Mari kita sama-sama mengambil satu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Biarlah kasih dan kuasa Kristus yang membuat kita semua. Bapa di surga, sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami semua menyadari kami adalah orang-orang berdosa. Karena Bapa kasih adanya kami orang-orang berdosa ini. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan kami dan layakkanlah kami ya Allah. Layak melayani Engkau pada pagi hari ini. Layak beribadah kepada Engkau pada pagi hari ini. Layak melayani dan menerima tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini. Kuasa dan kasih Kristus nyata buat kami semuanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi kami menyampaikan ucapan selamat datang, selamat beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah kita masing-masing menjaga protokol kesehatan yang ada, dan kita akan siapkan hati kita untuk kita akan memasuki ibadah raya pada pagi hari ini, di mana pada pagi hari ini kita juga akan memasuki perjamuan yang kudus. Biarlah kasih dan kuasa Kristus oleh yang membuat kita semuanya. Baik Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian hormat bagi Allah Bapa. Saya undang Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih, untuk berkenan berdiri. Allah
Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau ya Allah. Atas anugerah kasih karunia dan rahmat-Mu, sehingga Engkau memberikan kami kesempatan untuk pada pagi hari ini Bapa. Oh, kembali beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kami percaya Allah, itu semua semata-mata karena anugerah, itu semua semata-mata karena kasih karunia, itu semua semata-mata karena rahmat-Mu. Karena itu Bapa, kami berikan kemuliaan, kami berikan pujian, kami berikan hormat hanya bagi Engkau. Tuhan yang berdoa menyertai pertanyaan kami sekalian. Engkau tahu setiap pertanyaan kami, Engkau tahu Tuhan kami, Engkau tahu pergumulan kami, dan bila Bapa Engkau sedang menjawab, Engkau sedang menolong, Engkau sedang memulihkan, Engkau sedang memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami berdiri atas bangsa ini yang ada di seluruh. Kasihilah bangsa kami Indonesia, selamatkanlah bangsa kami, lawanlah bangsa kami, berikanlah kesejahteraan, ketentraman dan keamanan, serta kedamaian untuk bangsa kami. Biarlah Indonesia bebas dari COVID-19, Indonesia selamat oleh Engkau, Indonesia bangkit di dalam nama Yesus, Indonesia jaya di dalam nama Yesus. Kami berikan belas kasihan dan keselamatan dari pihak Engkau ya Allah. Selamatkanlah semua bangsa, selamatkanlah semua pemimpin bangsa kami Bapa, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai ke Merauke. Oh Tuhan, Engkau selamatkan semuanya Bapa. Bapa di surga kami berdoakan Bapa, beri gereja-gereja Kau di sebelah untuk ini, semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah Bapa, mungkin yang saat ini belum melaksanakan kebaktian secara online untuk tatap muka, Tuhan pun kiranya Bapa menjadi berkati. Demikian pula Tuhan yang sudah melaksanakan kebaktian secara masih melaksanakan kebaktian secara online, Tuhan Engkau juga menyertai dan berkati. Yang offline, Tuhan juga melindungi agar kami semuanya, sehingga umat Tuhan, gereja Tuhan, aman dan dilindungi oleh Tuhan. Semuanya sehat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami yang sudah ada pada pagi hari ini, Tuhan fokus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Tuhan lindungi kami dan layanilah kami ya Allah. Pada pagi hari ini, Tuhan memasuki perjamuan kudus, dan biarlah berkat dan kasih Tuhan mulai nyata untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk gereja ini Tuhan di sebelah untuk kita Engkau berkati, terutama di seluruh cabang di Indonesia ini, di seluruh persatuan Nusantara, diberkati Engkau, terutama Tuhan untuk cabang-cabang yang ada Bapa. Engkau memberkati Bapa, dan lelih khusus Tuhan untuk gereja pada pagi ini. Kami minta belas kasihan kepada Allah. Kami tahu bahwa gereja ini ada, itu semua semata-mata karena anugerah-Mu, semua semata-mata karena kasih karunia-Mu, semua semata-mata karena rahmat-Mu. Karena itu Bapa, kami minta belas kasihan, perlindungan dan penyertaan Allah untuk gereja pada pagi ini. Diberkatilah Tuhan, terus bertumbuh dan berkembang. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Sebentar kami pun akan memasuki pertemuan kudus. Layakkan kami semua, ampuni kami semua, masuk kami semua. Layakkan kami Bapa untuk melayani dan menerima tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Roh Kudus ini adalah acara-Mu, Roh Kudus ini adalah waktu-Mu. Biarlah Engkau yang bertindak berkata dan mengajarkan kami semuanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu dan Bapak sudah kasih, dan kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan suara firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian bagi kemuliaan daripada Bapa di surga. Abba Bapa, Abba Bapa. Kita akan naikkan pujian ini.
berbagi bisa langsung 5 menit ya. Ya, saya saksian bagi pribadi sebelum saya mengenal Tuhan dan sesudah saya mengenal Tuhan. Saya berasal dari Sumba, mungkin ya saudara sudah tahu, dan anak yang dibuang seumur 8 bulan dikasihkan ke orang. Dan saat itu saya berumur 12 tahun udah pergi merantau ke Lombok, Mataram. Dan tahun 2008 saya masuk di Jawa. Ketika saya sampai di Jawa, saya mengenal dunia malam, dunia gelap. Saya mengenal namanya narkoba, saya mengenal pergaulannya udah ombar-abur. Saya mengenal narkoba, mengenal obat-obatan, saya mengenal alkohol, dan saya mengenal dunia malam. Dan sedikit tidaknya di Jawa Tengah ini, di tempat diskotik di mana saya tahu semua, kenal semua. Kenapa? Saya di dunia malam. Seketika proses demi proses, ya, minggu ke gereja, malam minggu minum mabuk, minggu ke gereja, sampai di gereja bukannya dengar Bapak Pendeta malah teyeng mabuk. Ya, karena malamnya udah mabuk berat. Seketika proses demi proses, saya udah punya istri, ya saya dinikahkan oleh Bapak Pendeta karena tidak ada orang tua. Memang ada orang tua, tapi ya orang tua saya kan kami dari kehidupan dari Katolik. Saya tidak dianggap, saya dikira membawa ajaran sesat, membawa ya bukan, saya dianggap bukan anaknya mereka lagi. Ya, saya tetap bersyukur. Makanya saya kesaksian bukan ini, tapi saya buat jiwa-jiwa yang muda ini loh. Kita hidup dalam Kristen udah bersyukur. Daripada saya ini hidup di ujung tombak, keluarga semua Katolik, saya diusir, ditendang. Kemarin saya sempat pulang ke NTT, saya diusir. Kamu udah jangan sini lagi, jangan ngajarin kami yang tidak baik. Tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan, karena saya yakin dan percaya saudara, kita punya Allah yang hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Seketika saya masih di hidup kegelapan, ya, jangankan Bapak Pendeta hari ini, Bapak Pendeta, oh saya udah tobat Pak, sedikit-sedikit saya tobat. Belum mengenal Tuhan Yesus benar-benar, seketika mengenal Tuhan, oh begini ya, cara kenal Tuhan begini. Jadi mau ngomong kasar aja udah takut. Saya bagi pribadi ini loh, saya orangnya keras, pukul ya pukul, tapi seketika mengenal Tuhan mau ngomong kasarnya aja itu udah takut. Mau jangankan ini, ngomong sama anak-anak aja mau pukul saya udah takut. Tuhan, berarti ini kebenaran benar Tuhan. Saya mengenal Tuhan itu luar biasa. Jadi saya saksian buat saudara-saudara, jangan takut mengenal Tuhan, karena Tuhan itu benar-benar Dia ajaib hidup. Dia tahu apapun persoalan hidup kita. Dia tahu apa. Seketika kita diusir, seperti sampah yang dibuang, apa menerima. Di balik ini semua Tuhan memberi kemenangan. Di balik ini semua Tuhan memberi kekuatan. Saya bagi pribadi ya terkadang kita itu mengenal Tuhan kok seperti ini. Terkadang proses hidup itu ya, sekolah aja kan butuh ujian, pakai ujian. Tapi di balik ujian semua kan ada kelulusan. Sama juga seperti kita mengenal Tuhan. Jadi saya bagi pribadi ya sangat bersyukur mengenal Tuhan Yesus itu. Dulu saya dikasih tahu Bapak Pendeta dan ibu saya, ibu pendeta, saya nggak dengar. Siapa sih masa ini? Katanya minggu dikasih tahu tobat, Senin mabuk kembali. Nanti hari Minggu, pikir saya kan nanti hari Minggu besok lagi tobat lagi. Kan hari biasa nakal lagi, nggak apa-apa. Nanti ada Bapak Pendeta nanti minggu depan yang selamatkan saya. Tiap hari hidup saya seperti itu. Ya, lama kelamaan saya jatuh sakit. Saya masuk di rumah sakit, tidak bisa apa-apa, cuma bisa omong, bergerak sudah tidak bisa, maaf, sampai berak di tempat, sampai kencing di tempat.
Seketika itu datang Bapak Pendeta. Yang datang bukan teman-teman saya, teman-teman yang mabuk, teman-teman narkoba, yang datang bukan itu, mana Bapak Pendeta dan doakan saya. Ya, di situ saya didoakan malam jam 7, jam 12 malam itu saya seperti mimpi melihat cahaya, seperti mimpi, tapi saya tidak tidur. Itu putih, benar-benar putih, cahayanya itu putih. Cuman suara yang saya dengar, ikut saya, itu aja yang saya dengar. Mulai dari situ saya mendekatkan diri kepada Tuhan sampai sekarang, ya. Dan sampai saya pulang kemarin di Sumba, saya sedikit, walaupun saya mengenal Tuhan sedikit, tapi saya sudah melayani sampai di sana sedikit demi sedikit. Ya, Tuhan menuntun saya tidak tahu. Jangankan ini saudara, saya berdoa aja tidak bisa. Nah, tapi ya puji Tuhan, saya tidak tahu Tuhan itu menjamah, Roh Kudus itu menjamah sampai di Sumba itu kita layani berbondong-bondong orang datang itu sampai ratusan orang datang. Sementara saya ini menyampaikan firman aja, kalau sudah selesai saya menyampaikan firman, yang saya sampaikan tadi itu apa ya? Kok mereka sampai ada menangis, kok sampai ada yang benar-benar berlutut menangis di hadapan Tuhan. Saya sampai kaget sendiri. Seketika sudah selesai saya layani mereka. Tapi ya itu, puji Tuhan, Tuhan mencari lebih baik kita jadi preman dulu baru jadi pendeta, daripada jadi pendeta baru jadi preman, hidup akan hancur. Jangan sampai iman kita itu kendor dengan duniawi. Dunia itu tidak ada artinya, tidak ada artinya dunia itu. Yang penting kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Seperti saya walaupun diejek sama keluarga saya, dikira rasul, dikira siapakah, mengajari ajaran sesat, tidak apa-apa. Saya tetap kuat dalam iman. Karena apa? Sekalipun saya dibunuh dengan membawa firman Tuhan, daripada saya dibunuh merampok, mencuri, dan berzina. Lebih baik saya dibunuh membawa firman Tuhan daripada saya dibunuh dengan secara merampok. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Tuhan kita Yesus Kristus memberkati. Ya, puji Tuhan, kita boleh mendengar kesaksian dari Adi. Beberapa saat yang lalu dia ada Sumba, kalau dikasih di NTT itu ada 2 suku yang sampai hari itu menjadi pergumulan kami di sana. Yang pertama itu suku Boti, kemudian yang kedua itu suku Merapu. Ya, jadi Merapu itu di Sumba, sedangkan suku Boti itu di tempat kami. Itu yang menjadi pergumulan kami. Jadi bersyukur bahwa oleh anugerah dan kasih dari Tuhan pakai pemangku untuk bisa melayani pimpinan-pimpinan Merapu. Ya, itu semua semata-mata dalam anugerah dan kasih dari Tuhan. Baik Ibu dan Bapak, saudara-saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan suara firman Tuhan. Kita akan perhatikan suara firman Allah untuk kita sekalian pada pagi hari ini di dalam surat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Untuk menghormati firman Tuhan, izinkan saya mengundang kepada Bapak, saudara-saudara kasih untuk berkenan berdiri. Demikianlah suara firman Tuhan kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah kita sekalian yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar suara firman Tuhan. Anda berbahagia, Anda dan saya yang setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita dalam masa ini. Demikian suara firman Tuhan untuk kita sekalian. Akan tetapi kamu harus mengucap syukur kepada Allah karena akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita.
Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima daripada kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar suara firman Tuhan, dan lebih berbahagia Anda dan saya yang melakukan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kita berdoa, mari Bapa, Engkau sendiri akan membukakan segala rahasia dari firman-Mu untuk kami semuanya. Berfirmanlah Tuhan Yesus, dan kami sudah siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kita mendengar kesaksian daripada Adi. Bapak Ibu kasih, saya tahu karena dia adalah anak rohani saya. Bapak Ibu sekalian semuanya juga anak saya. Jadi Bapak pasti tahu karakter anak-anaknya seperti apa. Ya, nanti tidak tahu sedikit-sedikit lah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali beliau sama anak-anak. Kalau habis khotbah, ya sampai di rumah habis minum, dia lanjutin khotbahnya. Ditanya mau kemana? Ya, mau pergi pelayanan. Pelayan di mana? Ini seperti. Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berulang-ulang sehingga kadang-kadang anak istrinya, berkata, Pak, ini gimana? Nangis. Sehingga secara manusia mau ngomong apa lagi saya gitu loh kepada anak yang satu ini gitu. Ya, secara manusia saya pun terbatas, tidak bisa buat apa-apa. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemarin ketika dia bersumpah, ya kemudian pelayan kemudian kirimkan dokumentasi kepada saya. Ya, dia kumpulin ketua atau kepala rumah merapu di sana. Lalu kemudian dilayani dia layani mereka. Bapak kasih. Ya kemudian juga dulu saya berdoa buat dia, tetapi dia juga berdoa buat saya gitu loh. Ya lalu kemudian ketika saya mendengar doanya, ya saya juga bangga gitu loh, karena ya seperti tadi dikatakan, lebih baik penjahat dari jadi hamba Tuhan daripada hamba Tuhan jadi penjahat. Ya jadi bersyukurlah. Apa yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Dia ngomong sendiri. Ya Pak, maaf saya tahu. Ya sekolahnya juga kan enggak. Ya, tak tinggi-tinggi seperti Bapak Ibu yang terkasih. Tapi Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia berkata ya, saya juga nggak tahu mau ngomong apa. Tapi tiba-tiba saat mau melayani kok keluar sendiri. Sehingga kemudian Bapak kasih ya, memang benar. Seperti yang mungkin dia ungkapkan. Jadi memang itu ya, apa yang dikatakan oleh orang, itu juga akan dilakukannya. Dulu habis pelayanan, dia tanya, adik kamu di mana? Saya lagi pelayanan. Pelayanan di mana? Oh di sini. Padahal lagi minum mabuk gitu loh. Benar-benar lagi dipakai oleh Tuhan untuk bisa melayani Tuhan. Ya, saya berharap jenis dia jadi ya di sini gitu. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah anugerah. Kalau Adi saja seperti itu dan bisa diselamatkan, itu pun semata-mata karena anugerah dan kasih daripada Allah. Oleh karena itu Ibu dan Bapak sudah dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata, Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia ini bukan mencari orang-orang benar, tetapi dia datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang berdosa, sebagaimana disaksikan oleh Adi. Dia datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Karena itu Bapak Ibu kasih, kalau Adi bisa diselamatkan, kalau Anda dan saya bisa diselamatkan, itu semua semata-mata adalah karena anugerah dan kasih daripada Allah. Sebagaimana jadi firman Allah kita sekalian pada pagi hari ini tentang jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Bapak Ibu dan saudara kasih, jemaat di Tesalonika pun adalah jemaat atau orang-orang yang dari latar belakang mereka tidak tahu sama sekali tentang berita Injil, sehingga kemudian Rasul Paulus pergi ke kota Tesalonika, dan di sana dia mulai menyampaikan firman Allah kepada orang-orang kafir yang ada di sana. Dan ketika dia menyampaikan firman Allah kepada orang-orang kafir
Dan akhirnya dia keluar dari kota Tesalonika, meninggalkan jemaat, di mana dia hanya dapat melayani jemaat itu kurang lebih 3 minggu saja, saudara kasih. Tapi mereka begitu menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan ketika dia meninggalkan jemaat ini, dia takut, oh jangan sampai jemaat ini menjadi kendor. Tetapi apa yang terjadi kasih setelah dia meninggalkan jemaat ini, dia mendengar berita bahwa jemaat yang ada di Tesalonika, mereka tidak pernah kendor di dalam iman mereka. Bahkan bukan hanya aniaya yang mereka hadapi saat itu karena lewat pemerintahan, mereka juga disiksa dan dianiaya dan menghadapi berbagai olokan, ejekan, fitnahan pada waktu itu. Tetapi iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan semakin kokoh dan kuat. Bukan hanya itu saja, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan di dalam 2 Tesalonika, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan dan menasihati jemaat Tuhan yang ada di sana, supaya mereka tetap kuat di dalam iman dan mereka mengingat akan kasih dan kebaikan dari Tuhan untuk mereka sekalian, karena mereka telah dipilih oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah. Karena itu Rasul Paulus menasihati mereka supaya mereka tetap berdiri teguh di dalam iman, sekalipun ada para bidah atau orang-orang gnostik, orang-orang yang menganggap pengetahuan itu lebih penting daripada segala-galanya, dan mereka lebih mengutamakan akan pengetahuan daripada kehidupan daging, sehingga kemudian ketika mereka melakukan banyak ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah pada waktu itu, khususnya tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, orang-orang gnostik ini berkata bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali itu sudah akan segera tiba, sehingga kemudian mereka mulai putus asa dan kecewa. Lalu kemudian ada di antara jemaat yang juga tidak mau bekerja, dan mereka berkata bahwa hidup daging itu tidak penting. Karena itu mereka tidak mau bekerja, sehingga kemudian Rasul Paulus juga mengingatkan dan menegaskan, kalau ada orang yang tidak bekerja, janganlah dikasih makan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah situasi jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan mereka, menasihati mereka supaya mereka tetap kuat, mereka kembali bekerja, mereka kembali beraktivitas, dan mereka tetap menjaga iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan, supaya mereka tidak meninggalkan kasih Kristus, tapi mereka tetap setia kepada Kristus Yesus Tuhan, karena mereka telah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu dan bapak, saudara-saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka dahulu adalah orang-orang berdosa, mereka dahulu adalah orang-orang kafir, mereka dahulu adalah orang-orang yang tidak mengenal akan Injil kerajaan Allah. Tetapi oleh anugerah dan kasih karunia Allah, mereka semua diselamatkan, dipilih dan diselamatkan, dipilih dari orang berdosa dan diselamatkan. Karena itu mereka harus tetap berdiri teguh, kokoh dan kuat di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Ibu dan bapak, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pula kita saat ini, Anda dan saya, mungkin bukan hanya Adi saja, tetapi kita semua juga pasti memiliki latar belakang yang lebih jelek, lebih rusak, lebih buruk daripada apa yang dialami oleh Adi, bahkan mungkin lebih buruk daripada apa yang dialami oleh jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Saya percaya bahwa nasihat yang sama sebagaimana ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, nasihat yang sama itu juga datang kepada kita sekalian pada pagi hari ini. Apapun tantangan, apapun penderitaan, apapun pergumulan yang teralami dalam kehidupan ini, tetap kuat di dalam iman, tetap kuat di dalam iman, karena sesungguhnya Bapa di surga sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan saya. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dia sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tantangan boleh ada, tetapi kasih Tuhan semakin hari semakin nyata buat saya dan saudara. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat, kita semua dahulu adalah orang-orang berdosa, tapi karena anugerah dan kasih dari Allah, Anda dan saya telah diselamatkan, dipilih dan diselamatkan oleh Allah. Itu adalah merupakan anugerah terbesar dari Allah buat kita sekalian. Karena itu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap berpegang teguh kepada iman dan kepada kasih Kristus Yesus Tuhan untuk saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda dan saya, kita semua menyadari bahwa kita dahulu adalah orang-orang berdosa, kemudian dipilih dan diselamatkan oleh Allah, maka apa yang perlu kita lakukan, atau ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dipilih
dan diselamatkan oleh Allah, oleh anugerah dan kasih karunia. Ada beberapa hal penting. Hal yang pertama, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-13 adalah mengucap syukur. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-13 dikatakan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Saudara yang terkasih, ketika Rasul Paulus meninggalkan jemaat Tuhan yang masih muda di kota Tesalonika, dia melayani mereka hanya kurang lebih 3 minggu. Ketika dia meninggalkan jemaat ini, Rasul Paulus sebagai seorang bapak rohani, dia tetap mengingat mereka bagaimana kehidupan rohani mereka, bagaimana sikap mereka ketika mereka harus menghadapi berbagai tantangan dan aniaya yang terjadi di kota Tesalonika pada waktu itu. Apakah mereka masih tetap ada di dalam iman mereka untuk tidak menyangka akan Kristus Yesus Tuhan? Tetapi ternyata Rasul Paulus mendengarkan kabar bahwa sekalipun ia meninggalkan akan jemaat yang masih baru ini di kota Tesalonika, mereka masih tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak mendengar dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata, aku mengucap syukur karena iman kamu kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, maka kita pun harus senantiasa mengucap syukur oleh karena anugerah dan kasih dari Allah. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, cukup lama kita tidak bisa bersua bersama-sama. Cukup lama kita tidak bisa melakukan ibadah secara tatap muka, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi oleh anugerah dan kasih dari Allah, kita boleh melihat bahwa ada doa rantai yang dilaksanakan secara 24 jam. Dan itu adalah bukti anugerah dan kasih dari Allah yang luar biasa. Bukti iman dari saudara-saudara sekalian, bahwa sekalipun pandemi COVID-19 itu melanda, tetapi kita tetap belajar untuk mengandalkan akan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita perhatikan bahwa ada begitu banyak saudara-saudara kita yang gugur, yang dipanggil pulang oleh Tuhan lewat pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menikmati kehidupan hingga pada saat ini. Saya percaya itu semua semata-mata karena anugerah dan kasih dari Allah. Oleh karena itu, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah buat kamu sekalian. Entah susah ataupun senang, entah gagal ataupun berhasil, belajar untuk mengucap syukur. Karena ketika Anda dan saya belajar untuk mengucap syukur, Anda masih yakin bahwa masih akan ada pertolongan dari Tuhan. Tantangan boleh ada, kesukaran boleh ada, tetapi Allah tidak pernah tidur. Gusti mboten sare, Gusti mirengataken orde tunggu kula lantanya yang sedaya. Amin. Kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah tertidur. Dia mendengarkan cerita daripada anak-anaknya yang meminta tolong dan belas kasihan daripada Bapa kita di surga. Saudara kasih, dengarkan baik-baik. Kita mulai kehilangan mungkin usaha, pekerjaan dan sebagainya. Tapi ingat, nyawa kita masih ada. Banyak orang yang tidak kehilangan harta benda, tapi mereka kehilangan orang-orang terkasih. Dan itu dicari tidak akan bisa ketemu lagi. Ya, dicari tidak akan bisa ketemu lagi. Barang atau usaha, satu ketika kita berjuang, yang penting Anda jangan pernah menyerah. Satu ketika pasti akan ditolong oleh Tuhan. Satu ketika pasti kita akan meraih impian kita. Satu ketika kita pasti akan menemukan kembali apa yang hilang. Tetapi ketika kita kehilangan nyawa, tidak akan bisa kita temukan kembali. Karena itu bersyukurlah saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau bersyukur, engkau masih percaya bahwa engkau punya Allah. Ketika engkau bersyukur, engkau yakin engkau adalah anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, engkau yakin ada Bapa di surga, dan Bapa di surga siap untuk menolong, siap untuk menjawab, siap untuk memulihkan, siap untuk mengangkat, siap untuk menolong akan kita sekalian. Karena itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun kesulitan kita alami dalam kehidupan ini, belajarlah untuk tetap mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah buat kita sekalian. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 1982 ada seorang yang bernama Stephen Celehan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam sebuah buku yang berjudul April 76
days lost at sea. Ya, jadi 76 hari terapung-apung di tengah laut. Stephen Slehen, dia kemudian mengungkapkan tentang pengalaman yang pernah ia alami di tengah laut. Saudara kasih, pada tahun 1982, Stephen Slehen kemudian berusaha untuk naik sebuah perahu dan kemudian mengarungi Samudra Atlantik pada waktu itu. Ketika ia mengendarai perahu ini untuk mengarungi Samudra Atlantik pada waktu itu, sudah dikasih dengan Tuhan Yesus Kristus, maka kemudian perahunya ini menabrak batu karang, sehingga kemudian Stephen Slehen, ini kisah nyata sudah dikasih, dia kemudian terapung-apung selama 76 hari di tengah-tengah laut. Dia tidak bisa buat apa-apa, pakaian yang ada di badan pun semuanya habis. Dia kemudian menyuling air laut dengan menggunakan sinar matahari supaya dia bisa bertahan hidup. Bukan hanya itu saja, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap ikan-ikan kecil dengan alat seadanya di atas sebuah sekoci kecil supaya dia kemudian bisa bertahan hidup. Kalau mungkin 1-2 hari bisa, saudara, tetapi ini terjadi selama 76 hari, berarti 2 bulan lebih. Dia terapung-apung di tengah laut. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Secara manusia hilang harapan terhadap Stephen Slehen ini, saudara kasih. Tetapi apa yang terjadi ketika dia sudah berjuang dan dia tidak bisa buat apa-apa, saudara, di tengah lautan lepas, di dalam sebuah sekoci, dia kemudian berusaha untuk menyuling air laut, dan itu adalah kisah nyata untuk kemudian dia bisa minum, dan dia berusaha untuk menangkap ikan-ikan kecil supaya kemudian dia bisa makan dan bertahan hidup. Saudara yang terkasih, tepat 76 hari kemudian ada beberapa kelompok nelayan yang melihat ada seorang yang terapung-apung di tengah laut. Lalu kemudian para nelayan ini berusaha untuk mendekati Stephen Slehen, dan kemudian ia diselamatkan. Sehingga kemudian ia menulis sebuah buku, 76 hari terapung-apung di tengah laut. Tetapi kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan Stephen Slehen, sehingga kemudian dia bisa hidup, hingga kemudian dia menulis sebuah buku 76 hari terapung-apung di tengah laut. Dia berkata, kalau aku masih hidup, itu semua semata-mata karena anugerah. Karena itu aku mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, dengarkan baik-baik. Pergumulan hidup boleh ada, tantangan dan kesulitan boleh ada, tapi Anda belum sampai terapung-apung di tengah laut. Tantangan boleh ada, tetapi Anda belum sampai menangkap ikan seadanya ya di tengah-tengah laut lepas di dalam sebuah sekoci. Saudara kasih, sekalipun tantangan dan penderitaan kesulitan boleh ada, kita masih bisa makan loh, masih bisa minum loh. Tapi ingatlah, Stephen Slehen selama 76 hari dia tidak bisa buat apa-apa. Dia tidak bisa menikmati bakso malam, dia tidak bisa menikmati ayam bakar Pak Pono, dia tidak bisa menikmati mie ayam siapa dan siapa, dia tidak bisa menikmati itu, apalagi es krim. Ya, Anda masih bisa minum teh, dia hanya bisa minum air laut. Karena itu saudara terkasih, ingat, seberat-beratnya pergumulan yang kau alami saat ini, engkau masih disayang oleh Tuhan. Masih ada orang-orang lain yang lebih menderita daripada Anda dan saya. Ingat, semua yang ada cuma titipan. Jangan terhanyut sahabat. Bangkitlah. Kau punya Tuhan. Kalau engkau dan saya masih hidup, percayalah, masih ada hari esok. Hari esok itu pasti. Hari esok ada Tuhan yang bisa menolong kita sekalian. Dengarkan baik-baik sahabat. Kau dan saya, kita tidak tahu apa yang menjadi maksud Tuhan untuk kita sekalian. Saat dibentuk itu sakit. Saat dibentuk itu tidak pernah mendatangkan sukacita, duka cita dan air mata, bahkan putus asa dan kecewa. Tapi ingat saudara, orang-orang yang diangkat oleh Tuhan, orang-orang yang dipromosi oleh Tuhan, orang-orang yang mengalami
kasih Tuhan adalah orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan habis-habisan, tapi kemudian mereka diangkat dan dipermuliakan oleh Tuhan. Yusuf pernah dibenci oleh saudara-saudaranya, ia kemudian dibuang dan dijual, bahkan ia dimasukkan ke dalam penjara. Tapi dari dalam penjara ia tampil menjadi seorang perdana menteri yang hebat. Saudara yang terkasih, mungkin engkau ketika engkau kaya, tadi berkata oleh Tuhan, banyak teman rekan dan sahabat, orang-orang yang dekat dengan engkau, orang-orang yang pantas untuk mengasihi engkau, mereka pasti akan berikan kasih dan sayang, bahkan perhatian, sapaan buat Anda. Tetapi ketika engkau gagal, semua orang akan lari meninggalkan engkau. Bahkan mungkin orang-orang yang begitu dekat dengan kita, ayah kita, ibu kita, atau mungkin suami kita atau istri kita, itu belum bisa meninggalkan dan mereka akan menuduh kita. Itu gara-gara saya omong sama kamu, kamu tidak mau dengar. Kamu tidak mau dengar, kamu tidak mau dengar apa-apa, kamu tidak mau dengar omongan mama. Akibatnya seperti itu, kita dituding, dicap orang berdosa, anak yang gak taat dan lain sebagainya. Tapi sahabat yang terkasih, apapun yang kau alami dalam kehidupan ini, percayalah, Bapa di surga sayang sama kita sekalian. Orang tua boleh melupakan kita, Bapa di surga gak akan pernah melupakan saya dan saudara. Karena itu saudara, apapun situasi kehidupan yang mau alami, belajarlah untuk mengucap syukur, karena itulah yang dikenakan oleh Allah buat kita sekalian. Yang kedua, Anda harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-14 dikatakan, sebab itu berdirilah teguh dengan berpegang pada ajaran-ajaran yang kamu terima daripada kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Bapak terkasih, ya, Rasul Paulus menasihatkan jemaat Tuhan supaya mereka yang ada di Tesalonika supaya mereka berdiri teguh di dalam iman dan berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada mereka sekalian. Kenapa? Karena pada waktu itu ada banyak orang-orang bidah yang kemudian ada di sana, dan kemudian mereka mengajarkan banyak hal yang bertentangan dengan kebenaran daripada firman Allah. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan mereka supaya mereka kemudian berdiri teguh di dalam iman. Mereka tidak boleh digoyahkan oleh ajaran apapun. Mereka tidak boleh dikendorkan oleh situasi penderitaan dan pergumulan seperti apapun. Tetapi mereka tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa sebagaimana jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, yang selain daripada menghadapi penganiayaan yang terjadi di Tesalonika pada waktu itu karena iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan, demikian pula para bidah, orang-orang gnostik yang kemudian menyebarkan banyak ajaran yang bertentangan kepada akan Injil kerajaan Allah. Namun Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka supaya mereka tetap kokoh dan teguh di dalam Tuhan. Maka sebagai hamba Tuhan pada pagi hari ini, saya mau sampaikan buat Anda, apapun kesulitan, apapun pergumulan, apapun penderitaan, apapun siksa dan aniaya yang alami saat ini, berdirilah teguh hai sahabat, berdirilah teguh hai anak Tuhan, bersikaplah sebagai seorang laki-laki. Engkau dan saya adalah anak Tuhan, engkau dan saya punya Tuhan, punya Bapa di sorga. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua boleh hilang dari kita sekalian, semua boleh sinar dari kita sekalian. Yang penting Tuhan Yesus jangan sampai hilang dari kehidupan Anda dan saya, karena itulah yang menjadi jaminan buat saya dan saudara. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, justru dalam penderitaan kasih Tuhan itu akan menjadi nyata buat saya dan saudara. Karena itu sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdirilah teguh, jangan goyah. Berdiri teguh, jangan goyah. Berdiri teguh, jangan goyah. Jangan putus asa, jangan kecewa. Semua adalah titipan. Satu ketika pasti akan nyata pertolongan dari Tuhan untuk kita semuanya. Amin. Ya, karena itu sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari belajar berdiri teguh di dalam Tuhan. Hal ketiga yang perlu kita perhatikan, kita harus senantiasa mengingat akan kasih dan kebaikan serta anugerah daripada Allah di dalam kehidupan kita sekalian. Ya. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita telah dipilih diselamatkan oleh Allah, maka ingatlah kasih dan kebaikan daripada Tuhan untuk saya dan saudara. Ingat akan kasih dan kebaikan. Ingatlah anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Ayat yang ke-16 dikatakan, dan iya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Oh, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus ingat akan kasih dan kebaikan dari Allah. Kita semua dahulu adalah orang-orang berdosa, sebagaimana jemaat
bukan. Oh, jemaat Tuhan dan di Tesalonika diselamatkan itu bukan karena mereka baik, tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus untuk mereka sekalian. Karena itu, Rasul Paulus mengingatkan mereka supaya mereka senantiasa ingat akan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus sudah karuniakan buat mereka sekalian. Sekalipun orang-orang bidah atau para bidah mengajarkan banyak hal tentang kedatangan Kristus segera akan tiba, tetapi Rasul Paulus kemudian menasihati jemaat supaya mereka tetap mengingat akan kasih dan kebaikan dari Tuhan. Mereka memiliki pengharapan yang pasti satu ketika tiba pada waktunya nanti Yesus Kristus akan datang, sehingga kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, kembali bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga selama-lamanya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Anda dan saya dibantu oleh Tuhan, apa yang bisa kita bawa dari dunia ini? Kita tidak akan bisa bawa apa-apa. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh berjuang, kita tidak boleh bekerja. Tapi ingat, ketika engkau berjuang dan bekerja, ada harga yang harus engkau bayar. Harganya apa? Ada proses. Jatuh bangun. Dan lihatlah saudara, orang-orang yang jatuh bangun itu adalah calon orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang jatuh bangun itu adalah calon orang-orang sukses. Saudara kasih, saya pernah baca satu statement yang diungkapkan oleh 10 orang terkaya dunia. Lalu kemudian di dalam tulisan mereka buat sebuah pernyataan yang bagi saya itu sangat luar biasa. Mereka berkata begini, kami jadi orang kaya dunia itu karena berulang kali kami gagal dan ditipu orang. Sehingga kemudian mereka membuat statement begini, kalau kamu belum pernah gagal dan belum pernah ditipu orang berkali-kali, jangan harap jadi orang sukses. Ya, mau jadi orang sukses, mau jadi orang berhasil, siap gagal dan ditipu orang. Karena ketika kau gagal dan ditipu orang, kau belajar. Dan satu kau belajar, kau pintar. Kalau kau pintar, kau naik kelas. Kalau kau naik kelas, kau dapat ijazah. Kalau kau sudah punya ijazah, kau dapat pekerjaan. Kalau kau sudah bekerja, pasti ada rezeki. Kalau sudah ada rezeki, apa saja bisa engkau dapatkan. Karena engkau sudah punya bekal. Dan ingat, semuanya itu ada proses. Karena itu saudara, ingatlah kasih dan kebaikan dari Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika Anda dan saya dibentuk oleh Tuhan, ketika Anda dan saya gagal, ketika Anda dan saya menderita, ketika Anda dan saya susah, ketika Anda dan saya diperdagkan dengan berbagai tantangan dan kesulitan hidup, yang Anda ingat Tuhan atau kesulitanmu? Ketika banyak masalah, yang Anda ingat masalah atau Tuhan? Maaf, ketika ada banyak pergumulan, masalah ekonomi, hutang dan sebagainya, kita ingat apa? Hutang, masalah, Tuhan. Karena itu saudara, pada pagi hari belajarlah. Apapun kesulitan, apapun pergumulan, apapun masalah yang alami, ingat kasih dan kebaikan dari Tuhan. Kasih sayang Bapa surgawi itu di atas segala-galanya. Dunia boleh menolak engkau, dunia boleh membenci engkau, orang-orang terkasih boleh meninggalkan engkau, tapi ingat, kasih Yesus tidak pernah tiada untuk saya dan saudara. Dia sayang kepada saya dan saudara, bahkan dia rela mati di atas kayu salib karena kasihnya buat saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah di mana ada seorang anak laki-laki yang punya pergumulan yang cukup berat di dalam kehidupannya. Dan masalah yang dihadapi oleh anak ini yang begitu ganteng adalah karena dia punya seorang ibu seperti yang dia tidak harapkan sama sekali. Anak laki-laki ini melihat pribadinya, dia ganteng sekali. Tapi kok dia memiliki seorang ibu yang maaf, bagi dia sangat jelek. Dia malu sekali punya seorang ibu. Karena ibunya mata yang satu buta. Ibunya cuma punya mata satu. Ibunya bekerja, berjuang untuk mengasuh dan membesarkan anak laki-lakinya ini.
Satu ketika anak ini sekolah, anak ini rasa malu dan jijik terhadap ibunya, karena ibunya cuma punya mata satu. Sehingga di sekolah ia selalu dibully oleh teman-temannya, diolok dan diejek oleh teman-temannya. Ganteng-ganteng, pokoknya matanya satu saja. Ganteng-ganteng punya ibu mata satu. Sehingga anak ini merasa terpukul. Dia merasa malu sekali punya seorang ibu hanya punya mata satu. Sehingga dia sampai-sampai dia berkata, itu bukan ibu saya, itu pembantu saya. Ya, saya berharap besok lusa anak kita tak bilang sama kita seperti itu. Ya. Lalu saudara terkasih, satu ketika ibu ini untuk bisa menyekolahkan anaknya, dia akhirnya bekerja di kantin sekolah. Tapi ketika dia bekerja di kantin sekolah, anaknya ini menjadi buah bibir dari teman-temannya. Dia selalu dikebuli, diolok dan diejek oleh teman-temannya. Ganteng-ganteng, ibunya cuma mata satu. Anak ini merasa malu sekali. Sehingga kemudian dia punya niat, aku mau sekolah jadi orang hebat. Sehingga aku akan pergi meninggalkan ibu ini. Jangan sampai aku dibully terus dan dipermalukan terus setiap saat oleh banyak orang. Allah apa yang tadi bilang kasih. Satu ketika ibunya ini menjumpai dia, mungkin menerima rapot dan sebagainya, lalu kemudian teman-temannya mulai berteriak, ibunya datang, mata satu. Anak ini merasa terpukul dan malu. Setelah pulang sampai rumah, malam-malam anak ini ngamuk dengan ibunya. Kenapa ibu mau datang ke sekolah bikin malu sama saya? Kenapa ibu punya mata satu saja? Kenapa ibu mau datang ngaku-ngaku saya anak ibu? Saya cicik dengan ibu. Lalu apa yang tadi pada kasih? Ibunya hanya tertunduk dan tidak sepatah kata pun dia ungkapkan untuk membalas pertanyaan dari anaknya. Ibunya kemudian pergi ke dapur. Di sana dia kemudian meneteskan air mata dan menangis. Karena amukan dan amukan daripada anaknya kepada dia, karena dia punya mata satu. Anak ini kemudian dia berjuang, sekolah pintar. Aja setelah dia selesai sekolah, dia kemudian pergi ke Korea Selatan, di Seoul. Dia kemudian kuliah di sana karena dia punya prestasi. Sehingga setelah dia sampai di Korea Selatan, dia kuliah, selesai kuliah, dia bekerja di sana. Bisa beli apartemen, lalu kemudian dia menikah dan punya anak. Ibu ini hanya punya anak semata raya, tapi kasihan dia cacat. Dia ingat akan anaknya. Kapan ya aku bisa bertemu dengan anakku? Kapan ya aku bisa melihat anakku? Ibu dan bapak, dari hasil kerjanya sebagai seorang pembantu rumah tangga dan juga pembantu di kantin sekolah, dia kemudian mengumpulkan akan berkat yang dia dapat hanya karena satu tujuan, ingin satu ketika sebelum dia kembali ke pangkuan Bapa di surga, dia melihat anaknya untuk yang terakhir kali. Ketika dia mengumpulkan uang sudah cukup lama, sudah menjelang ajalnya, dia kemudian nekat dan dia berkata, sebelum aku dipanggil Tuhan, aku harus berjuang untuk melihat anakku yang terakhir kali. Lalu kemudian dari uang yang dia tampung, dia kemudian beli tiket dan pergi ke Seoul, Korea Selatan. Setelah sampai di Incheon, dia kemudian pergi dan mencari alamat anak ini. Dan akhirnya dia bertemu dengan alamat dari anaknya. Dia kemudian mengetuk pintu untuk mencoba melihat anaknya. Ketika dia mengetuk pintu, maaf, dia cuma punya mata satu. Anak-anaknya menangis, waduh ini hantu, dan mereka semua lari.
ketakutan karena melihat ada seorang ibu tua, nenek tua yang punya mata satu tiba-tiba ketuk pintu. Lalu kemudian anak-anak daripada orang kaya ini lari ketakutan dan mereka menangis berteriak histeris. Kemudian ayahnya datang. Kemudian bertanya kepada dia. Ayahnya kenal dia. Dia adalah ibu bermata satu. Saya sudah bilang, kenapa ibu mau mempermalukan saya? Dan ibu mau datang ke sini untuk menakut-nakuti anak-anak saya. Siapa suruh ibu ke sini? Pulang. Ya, kalau mungkin bahasa minggat loh. Pergi. Kenapa ibu datang ke sini untuk menakut-nakuti anak-anak saya? Ibunya kemudian berkata, maaf Tuhan, mungkin saya salah. Dia kemudian pamit pulang. Tapi dia tidak kecewa karena dia tahu itu anaknya. Dan niatnya sudah tercapai. Sebelum aku dipanggil pulang oleh Tuhan, aku harus melihat anakku yang terakhir. Dia walaupun dia diamuki, dia dimarahi, dia pulang dengan ucapan syukur. Niatku sudah tercapai. Aku paling tidak sudah bisa melihat anakku yang terakhir. Dia kemudian pulang. Dalam pulang dia tinggal di sebuah rumah reon. Satu ketika dia mendengar akan ada reuni di sekolahan anak ini. Lalu kemudian undangan datang kepada anaknya, lalu kemudian anaknya datang ke reuni ini. Reuni sekolahan. Setelah sampai di reuni sekolahan, anaknya dipingin untuk melihat kampung halamannya, masa kecilnya. Dia kemudian datang ke kampung halamannya. Dia masih ingat rumahnya. Lalu kemudian dia sampailah ia ke sebuah rumah reon. Lalu kemudian dia bisa melihat ada sesosok nenek tua yang kedinginan dan nyaris menghembuskan nafas terakhir. Ketika dia datang, maka ibunya berkata, satu pinta lagiku sama Tuhan, kalau mungkin Tuhan izinkan, sebelum nafasku berakhir, sebelum aku kembali kepada Bapa Surgawi, biarlah aku melihat sekali lagi anakku, dan aku bersyukur Tuhan malah menuntun engkau untuk berjumpa dengan engkau. Dia kemudian memberikan sepucuk surat buat anaknya. Di dalam surat ini dia berkata, anakku, Mama minta maaf selama hidupmu Mama menjadi air buat engkau. Mama mempermalukan akan engkau karena Mama cuma punya mata satu. Mama minta maaf, tapi ada sesuatu yang aku sembunyikan selama ini. Sebelum aku berpulang, aku ingin untuk memberitahukan kepada engkau, anakku yang aku kasih. Walaupun engkau marah sama saya, engkau mengusir saya, aku tetap mengasihi engkau karena engkau adalah anakku. Anakku, ketika engkau masih kecil, engkau mengalami sebuah kecelakaan. Dan ketika engkau mengalami kecelakaan, matamu hancur. Dan saat itu engkau membutuhkan donor mata. Tak mungkin ada orang yang berani mendonorkan matanya untuk engkau anakku. Mama rela mendonorkan matanya buat engkau. Mamanya menembuskan nafas yang terakhir. Saudara, anak-anak, sejelek-jeleknya bohong, tak ada duanya di dunia. Mungkin ada saatnya mereka marah sama kita. Tapi kalau bukan mereka, Anda dan saya hari ini tidak ada di gereja ini. Anda dan saya tidak akan ada di dunia ini. Mungkin kadang-kadang Anda berkata mama galak, papa galak, mama cerewet. Tapi tidak ada duanya di dunia ini. Segala-galanya mereka dan secerewet-cerewetnya mereka, sehina-hinanya mereka, mereka adalah ibu. Mereka tak
bisa menuntut balas, dan engkau saya sebagai anak, kita tidak akan pernah membalas cinta dan kasih sayang dari seorang ibu. Ketika masih kelas 4 SD saya kehilangan ibu saya. Sampai hari ini walaupun kita melayani Tuhan, itu masih ada sesuatu yang bosan. Kadang-kadang dalam hati ini, seandainya ibu saya masih hidup, pasti tak ada ke Matahari Solo. Pasti susah-susahnya saya pasti saya ajak ke sana. Atau paling tidak kayak kerja pada Plaza Jakarta lah, pasti menantunya di sana, pasti tak ajak sampai di sana. Tapi mau ajak siapa? Sudah tidak ada lagi. Saya ingat mbah saya, ketika dulu kami masih kecil, kami banyak, dan dia berkata, aku tidak punya harta benda, lembu dan sapi, tapi aku kaya karena aku punya cucu banyak. Karena cucunya 12 orang, kami 12 bersaudara. Besok lusa ketika aku dipanggil Tuhan, orang lain pasti akan menikmati kebahagiaan Tuhan. Anak cucuku, saya sudah tidak ada. Sahabat, selagi masih ada orang tua, hormatilah mereka. Kau dan saya tidak akan bisa membalas. Tapi paling tidak ketika mereka melihat engkau, kau berhasil. Itu satu kebahagiaan yang tak terkini. Kadang mereka tidak makan, tidak minum, untuk belanja kadang-kadang itu dipersiapkan buat engkau. Kau minta, kadang-kadang mereka marah-marah. Tapi habis marah-marah, itu tidak bisa tenang. Anakku minta ini loh, minta ini loh, minta ini. Lambat laun dia harus kasih. Berbaktilah selagi masih ada kesempatan. Karena ketika kesempatan itu sudah tiada, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin orang lain akan bisa menerima. Berilah selagi masih ada kesempatan. Mereka membutuhkan uangmu semata-mata, tapi mereka membutuhkan sapaanmu, perhatianmu, kasihmu buat mereka sekalian. Maju terus saya anak, maju terus saya anak. Jadilah orang-orang hebat. Itu adalah pemberian termahal buat kita. Saudara, sebagaimana kisah nyata tadi, demikian menurut Tuhan Yesus. Dia dihina, diolok, diejek, difitnah, dicambuk dan diludah, disalibkan mati di atas kayu salib. Karena kasihnya yang begitu besar buat saya dan saudara. Masihkah kau ingat akan hasil dan kebaikan? Semua boleh hilang saudara, tapi ingat keselamatan yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan Yesus terpatri kuat di dalam penderitaan. Kasihnya nyata buat saya dan saudara. Buktinya sebentar kita akan melihat tubuh dan darah Kristus yang mengingatkan kepada kita sekalian kasih dan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Ibu dan Bapak sudah berhasil. Kita siapkan lagi. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Serta hatimu saya undang para pelayan pertemuan kudus. Mari Pak Budi. Siapkan hatimu Ibu dan Bapak saudara kasih. Sebagaimana kasih dari Ibu bermata satu, demikianlah kasih Kristus buat saya dan saudara pada hari ini. Datanglah kepada Yesus yang mengasihi engkau dan saya. Dahulu kita adalah orang-orang terhilang, tapi karena kasihnya engkau dan saya diselamatkan. Semua berdiri, kita nyanyikan satu pujian sangat besar anugerah. Kita siapkan hati kita untuk menerima Tuhan Yesus.
Saudara, apapun yang kau alami saat ini, Tuhan Yesus sayang kepada engkau. Saya melihat ada seorang di antara kita sekalian. Kau sedang diperhadapkan dengan beban mudah di dunia berat. Saya melihat seperti ada satu pancaran sinar dan ada hujan yang menetes kepada engkau. Saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Siapa tahu apa yang kau alami saat ini itu adalah bagian daripada salib Kristus untuk engkau. Jangan buang, jangan tinggalkan salib. Tetap jaga hati, mengucap syukur. Gusti Yesus boten sare, Gusti Yesus boten sare. Yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan datang. Oleh karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri. Barulah sesudah itu ia layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Tapi bagi engkau yang mungkin ada sesuatu yang masih mengganjal, ada sesuatu yang belum engkau bereskan, atau bagi anak-anak kita yang belum memahami tentang arti daripada perjamuan kudus, janganlah kiranya engkau mengambil tubuh dan darah Kristus. Tapi saat ini, datanglah kepada Yesus. Siapkan hatimu. Terimalah tubuh dan darah Kristus. Inilah tubuh dan darah Kristus bagikan kamu jemaat. Inilah tubuh dan darah Kristus bagikan kamu jemaat. Inilah tubuh dan darah Kristus bagikan kamu jemaat.
yang telah dikorbankan untuk saya dan saudara untuk pengampunan dosa kita sekalian. Mari kita akan makan bersama-sama tubuh Tuhan dan mengingat kasih dan pengorbanan yang kita sekalian. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Kita makan bersama-sama tubuh Tuhan. Mari angkat tubuh Tuhan ini, darah Tuhan di tangan kanan bertinggi-tinggi. Inilah darah anak domba Allah yang tak bernoda, tak bercacat, yang telah dikorbankan sekalian untuk pengampunan dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Kita minum bersama-sama darah Yesus. Perjamuan kudus dan juga firman Tuhan sekalian pada pagi hari ini, biarlah Tuhan kiranya benar dan berkat dengan kita sekalian. Baik dengan Bapak, nanti cara sudah selesai, nanti Bapak Ibu yang memberikan persaudaraan, bukan ada di ada kotak persaudaraan, kantor kolektor, bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan persepuluhan, Bapak Ibu bisa persembahkannya di depan dan langsung keluar. Mari terus jaga protokol kesehatan, Bapak Ibu terima kasih. Dan kemudian kami berharap ya keluar satu pintu dan tidak boleh berkerumun. Tapi kami berharap kita langsung pulang, tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Demikian Bapak Ibu terima kasih. Biarlah kasih Kristus boleh nyata untuk kita semuanya. Mari semua berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Pulanglah saudara-saudara sekalian dalam rumah tangga usaha dan pekerjaan masing-masing.
Tadahkanlah tanganmu di depan Tuhan. Terimalah berkat Allah. Kiranya berkat anugerah, kuasa dan kasih dari pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dari Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati ibu dan bapak, saudara-saudara terkasih saat pagi hari ini hingga hari Maranatha sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih.